Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita insyaallah masih akan melanjutkan tentang zikir di pagi hari dan di petang hari. Dan ini menunjukkan bahwa seorang hamba hendaknya selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada kita dari contoh-contoh atau macam-macam zikir. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah menyembah aku. Dan di antara ibadah yang paling afdal, di antara ibadah-ibadah yang afdal adalah berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada kita berbagai hal yang Allah wajibkan seperti sholat, puasa, haji dan yang lainnya. Ini dalam rangka berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk berzikir mengingat aku. Maka zikir adalah ibadah yang mulia yang mengikat hubungan seorang hamba dengan Khaliknya dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan atau di antara zikir-zikir yang kita dianjurkan membacanya adalah zikir di pagi hari dan di petang hari. Dan zikir di pagi hari dan di petang hari. Karena An-Nabi SAW memberikan contoh kepada kita tentang zikir pagi dan petang. Meskipun sebetulnya berzikir pada Allah itu setiap waktu. Ya, kita dimanapun dan kapanpun seorang hamba dia berada, dia dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara zikir-zikir yang kita dianjurkan adalah zikir pagi dan petang, dan beberapa zikir pagi dan petang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu.
Di antaranya adalah yaitu yang sudah disampaikan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mana beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, seorang sahabat. Faqal, kemudian sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin nadaghatni al-barihata." Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, yakni aku semalam disengat oleh kalajengking." Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ama law qulta hina amsayta." Ketahuilah, seandainya kamu mengucapkan ketika kamu berada di sore hari, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa," lam yadurraka. Seandainya kamu ucapkan kalimat ini, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan atau dari kejahatan apa yang diciptakannya. Seandainya kamu mengucapkan kalimat itu, lam tadurraka, maka tentu tidak akan menyengat kamu, yaitu kalajengking tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di antara zikir di petang hari adalah seorang membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga hadis yang telah kita bahas di antara zikir pagi dan petang hari, yaitu masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam kalau di pagi hari beliau membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ya Allah, bika asbahna, hanya dengan pertolonganmu, hanya dengan kekuatanmu, asbahna, kami hidup di pagi hari. Wabika amsayna, dan juga hanya dengan namamu ya Allah dan kekuatanmu kami berada di sore hari. Wabika nahya wabika namut, dan karena engkau pula kami hidup dan kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada engkau kami dikumpulkan atau kami dibangkitkan. Ini beliau ucapkan di pagi hari. Ya, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qal, dan apabila beliau berada di sore hari, beliau mengucapkan Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Ya, dan apabila beliau berada di sore hari, beliau mengucapkan, ya Allah, hanya dengan kekuatanmu dan pertolonganmu kami berada di sore hari. Hanya dengan pertolonganmu kami ini hidup dan kami juga mati. Wa ilaika al-masir, dan kepada engkau kami dikembalikan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, ini semua di antara zikir di pagi dan di petang hari. Kemudian hadis yang berikutnya, ya ini yang kita bahas pada hari ini. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qal, bahwasanya pernah suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murbi bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Ya Allah, perintahkanlah kepada aku, yang diajarkan pada aku beberapa kalimat, ya, yang aku bisa mengucapkannya, ya, di pagi hari dan di petang hari. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW agar beliau mengajarkan agar Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yaitu kalimat-kalimat zikir, doa di pagi hari dan di petang hari. Qul, maka kata Nabi SAW, kata Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq, qul, ucapkanlah, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui dan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang tersembunyi dan yang nyata. Rabba kulli syai'in wa malikahu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan segala sesuatu. Ya, ini Engkau yang menciptakan mereka, Engkau yang menguasainya, Engkau yang mengaturnya. Rabba kulli syai'in. Ini ya Allah, Engkau adalah Rabb, ya, Tuhan segala sesuatu. Wa malikahu, dan Engkau adalah ya Allah penguasa segala sesuatu itu. Syahadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari keburukan, dari kejahatan jiwaku. Wa syarri syaitani wa syirkihi. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kejahatan syaitan dan sekutunya. Qulha idza asbahta wa idza amsayta. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq, ucapkan kalimat ini ketika kamu berada di pagi hari dan ketika kamu berada di sore hari. Wa idza akhadta madja'aka, dan juga ucapkan kalimat ini ketika kamu akan tidur. Ketika kamu hendak tidur. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, ini diantara zikir pagi dan petang. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Nah, jadi seorang hamba berlindung pada Allah Ta'ala dari kejahatan dirinya. Min syarri nafsi. Karena dalam diri manusia itu ada yang memerintahkan kepada yang buruk. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu memerintahkan kepada yang buruk. Seorang hamba yang mohon pada Allah Ta'ala dari kejahatan hawa nafsunya, ya, yang ada dalam dirinya, ya, yang kemudian didukung oleh syaitan, ya, waliyadzubillah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan salah seorangnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yakni, wahai Rasulullah, murni bi kalimatin. Yang diperintahkan aku, ajarkanlah aku beberapa kalimat zikir, ya, yang mana kalimat-kalimat itu aku mengucapkannya ketika aku berada di pagi hari dan di siang hari dan di petang hari.
Ya, ajarkan pada aku kalimat-kalimat, bacaan-bacaan, ya, yang dengannya aku membacanya di pagi hari dan di petang hari. Ya. Dan Nabi SAW adalah orang yang semangat mengajarkan kebaikan kepada para sahabat beliau. Maka ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya dan meminta diajarkan zikir di pagi hari atau kalimat-kalimat yang bisa diucapkannya di pagi hari dan di petang hari, maka beliau alaihissalam mengajarkan doa ini. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma fatir as-samawati wal ard. Ya Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tidak ada pencipta kecuali Allah Ta'ala. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menguasai langit dan bumi. Dia yang mengatur langit dan bumi dan semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Ya, maka seorang dia memuji Allah Ta'ala. Allahumma fatir as-samawati wal ard. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Alim al-ghaibi wa syahadah. Wahai zat yang mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang sudah berlalu, yang tidak diketahui, atau hal-hal yang akan datang, yang juga tidak diketahui. Ya, alimul ghaib, alim al-ghaibi wa syahadah. Dan engkau juga ya Allah, zat yang maha mengetahui tentang yang nyata. Ya, yang kita lihat dan mata kepala kita, atau kita dengar dengan telinga kita. Ya Allah maha mengetahuinya. Ya, alim al-ghaib wa syahada. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Rabba kulli syai'in wa malikahu. Ya Allah, engkau adalah Rabb kulli syai'. Engkau adalah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau yang menguasai segala sesuatu. Engkau yang mengatur segala sesuatu. Rabba kulli syai'. Wa malikahu ay wa malikahu. Dan engkau adalah penguasa yang menguasai semua yang ada di langit dan di bumi. Ya. Wa malik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali engkau ya Allah. Seorang memberikan persaksian kepada bahwa seorang memberikan persaksian akan kesaan Allah Ta'ala di pagi hari dan di petang hari. Ya, seakan-akan dia memperbaiki, memperbaharui syahadatnya, memperbaharui imannya, memperbaharui keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali engkau ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi. Aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari kejahatan diriku. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi. Al-Quran telah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu'. Bahwa saya nafsu itu memerintahkan kepada yang buruk, kepada yang jelek. Ya, maka seorang hamba berlindung pada Allah Ta'ala dari kejahatan di dirinya. Ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari ada saja bisikan-bisikan, ya, yang menyuruh untuk berbuat jelek, berbuat yang tidak baik. Ya, ini adalah bisikan-bisikan hawa nafsu dalam diri seorang hamba, ya, yang didukung oleh syaitan, ya, dihembuskan oleh syaitan. Maka seorang berlindung pada Allah Ta'ala. Ya'udzubika min syarri nafsi. Kau mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari kejahatan diriku. Karena kejahatan diri seorang ini bisa menjerumuskan orang itu ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang berakibat apa? Terjerumus dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. A'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Dan aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah juga dari kejahatan syaitan dan sekutunya. Ya. Makanya saya katakan tadi bahwa dalam diri manusia ada hawa nafsu. Ini yang menyuruh untuk berbuat yang jelek, yang buruk. Kemudian hawa nafsu yang ada dalam diri seorang ini yang menjadi faktor internal dirinya untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala didukung oleh faktor eksternal, didukung oleh yang dari luar. Dari luar itu syaitan yang membisiki orang itu. Ya, dia sudah punya hawa nafsu, kemudian
tumpangi oleh syaitan, maka terjadilah apa yang terjadi. Kecuali orang yang berlindung pada Allah, yang berlindung pada Allah dari kejahatan syaitan, bisikan-bisikannya, maka insya Allah dia itu selamat. Insya Allah selamat. Oleh karena itu, An-Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa? Agar kita beriltija, bersandar, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul SAW mengarahkan kepada Abu Bakar Siddiq bahwa bacaan yang kamu baca ini, ya, yang kamu baca ini, Allahumma fatir samawati wal ard, ini dibaca di pagi hari, dibaca di petang hari, ya, di pagi hari, di petang hari, dan dibaca wa idza akhadta madja'aka, dan apabila kamu datangi tempat tidurmu, yakni apabila kamu datangi, apabila kamu hendak tidur. Jadi ini salah satu di antara bacaan-bacaan seorang ketika dia akan tidur. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Nah, ini doa yang sangat bagus, mengandung perlindungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan menyebutkan sifat-sifat Allah, dan menyebutkan atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu tentang semangatnya para sahabat. Salah satunya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau minta kepada Nabi SAW untuk mengajarkan kepada beliau bacaan atau zikir di pagi hari dan zikir di petang hari. Maka kemudian diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan bertanya seorang mendapatkan ilmu. Nah, di sini pentingnya ilmu, pentingnya bertanya, dan bertanya itu seorang mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan zikir di pagi hari dan di petang hari. Salah satu bacaan yang dibaca dalam zikir tersebut adalah apa yang kita pelajari sekarang ini, yaitu hadis yang sedang kita bahas. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, tentang dua hal yang mencelakakan manusia. Ya. Yang pertama adalah hawa nafsunya. Yang kedua adalah syaitan. Ya, jadi ada faktor yang dari dalam diri seorang, yaitu hawa nafsu, yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam kebinasaan. Dan yang kedua adalah faktor dari luar, yaitu syaitan, ya, yang masuk dalam diri seorang atau membisiki seorang untuk berbuat yang jelek. Maka seorang, ya, dia selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan dua hal ini. Kemudian juga diambil dari hadis ini, ya, yaitu hendaknya seorang istiqomah dalam membaca zikir pagi petang ini. Ya, bacalah zikir ini. Salah satu dari zikir pagi petang adalah, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq tersebut, yang baru kita bahas. Ya, jadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir di pagi hari dan zikir di petang hari. Dan bahwasanya kita ini hanya berlindung kepada Allah. Jangan berlindung pada selain Allah. Jangan berharap pada selain Allah. Jangan bertawakal pada selain Allah. Seorang mukmin dia selalu berupaya untuk dia itu bertawakal pada Allah Ta'ala. Dia bersandar pada Allah Ta'ala. Iltija ilallah. Ya, tempat bersandar kita adalah Allah Ta'ala. Kepada siapa lagi kalau kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia zat yang maha kuasa. Dia zat yang maha pemberi pada hamba-hambanya. Dia akan melindungi hamba-hambanya yang berlindung kepadanya dari berbagai keburukan.
Ada keburukan yang kita lihat dengan mata kepala kita, dan ada keburukan yang kita tidak melihatnya, yang gaib. Maka seorang hamba, kalau dia berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari dua hal ini, ya, dari kejahatan dirinya dan dari syaitan yang berupaya untuk menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan, ya, apabila dia berlindung kepada Allah dari kedua hal tersebut, insya Allah dia akan selamat. Ya. Allah akan melindunginya. Allah akan melindunginya. Bukan siapa-siapa. Zat yang maha kuasa. Ya. Zat yang maha pemberi. Ya. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita bertauhid. Ya. Orang bertauhid itu tidak banyak ngeluh kepada manusia. Dia mengadu kepada Allah. Itu tauhid yang kuat. Kalau banyak mengeluh pada manusia, ini menunjukkan lemahnya tauhid. Ya. Lemahnya tauhid, lemahnya akidah seorang. Kita ini beriman pada Allah. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan yang nyata dan yang gaib, yang kita tidak ketahui. Ya. Makanya tempat perlindungan itu hanya pada Allah. Tempat berlari hanya kepada Allah. Bukan kepada yang selainnya. Ini semoga Allah memberikan pada kita kekuatan dalam akidah kita. Ya. Akidah ini tidak hanya bahan ceramah. Akidah ini juga diterapkan dalam diri kita. Kalau kita hanya pandai berceramah tentang akidah, tapi kita tidak menerapkannya, ya berarti akidah kita ini lemah. Ya. Oleh karena itu, akidah adalah hal yang pertama dan utama. Tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana seorang menerapkan akidahnya, meyakini akidahnya, meyakini Allah SWT. Ya. Ini yang terpenting. Kemudian di antara zikir pagi petang yang lainnya, yaitu yang insya Allah akan kita bahas pada hadis yang berikut ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulu idza amsa, kalau beliau berada di sore hari, qal, beliau berkata. Beliau mengucapkan doa. Dan ini salah satu dari zikir di pagi hari dan di petang hari. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kami berada di sore hari. Ya. Dan segala kekuasaan itu hanya milik Allah. Ya. Wa amsal mulku lillah. Demikian pula di sore hari itu ada kekuasaan di tangan Allah. Allah berkuasa selamanya. Di pagi hari, di petang hari. Ya. Di malam hari Allah itu berkuasa. Amsayna wa amsal mulku lillah. Dan kita berada di sore hari, ya, dan semua kekuasaan hanya milik Allah. Walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya miliknya segala kekuasaan. Walahul hamdu, hanya miliknya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, as'aluka, aku mohon kepada Engkau, khaira ma fi hadhihi lailah. Aku mohon pada Engkau kebaikan malam hari ini.
wa khairu ma ba'daha, dan aku mohon kepada Engkau kebaikan sesudah malam hari ini. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan, dari kejahatan yang terjadi di malam hari ini. Wa syarri ma ba'daha, dan juga kejahatan atau keburukan sesudah malam hari ini. Rabbi a'udzubika minal kasali, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari sifat, dari kemalasan. Wasu'il kibir, wasu'il kibar, dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari su'il kibar. Ada satu riwayat wasu'il kibri, aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari keburukan sifat takabur. Jadi dua-dua riwayat ini sahih, dalam arti maknanya benar. Ya, wasu'il kibar. Kalau disebut wasu'il kibar, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan kibar. Di sini artinya usia lanjut, kepikunan. Ya, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari aku hidup sampai tua, sampai pikun. Ya, aku berlindung. Wasu'il kibar. Kalau al-kibri, wasu'il kibri artinya yaitu keangkuhan. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kejahatan sifat sombong. Ya. Karena sifat sombong ini jelek. Ya. Orang yang berakal sehat, ya, dia akan benci kepada sifat sombong itu. Karena sifat sombong ini tidak baik. Ya. Sifat yang jelek, sifat yang buruk. Ya. Maka orang yang juga sombong jelek. Ya. Orang yang angkuh itu adalah jelek dan buruk. Tidak baik. Sampai dia berupaya untuk tidak sombong dan angkuh. Sampai dia berubah menjadi orang yang tawadu. Ya, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari su'il kibri. Dari sifat, dari keburukan sifat sombong itu. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Wahai Rabbku, aku berlindung pada Engkau dari azab dalam api neraka. Wa adzabin fil qabri, dan aku berlindung pada Engkau dari azab dalam kubur. Wa idza asbaha qala dzalika aidan, kata Abdullah bin Mas'ud, dan apabila Nabi SAW berada di pagi hari, beliau juga membaca doa ini. Tapi dirubah di depannya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau sore hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah, dan seterusnya. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan kepada kita di antara doa-doa atau zikir di petang hari yang diajarkan dan dilakukan oleh Nabi SAW adalah kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat yang agung. Ya. Amsayna wa amsal mulku lillah. Ya. Kami berada di sore hari, dan segala kekuasaan di sore hari ini adalah milik Allah. Kalau di pagi hari demikian, asbahna, ya, asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Kami berada di pagi hari, dan segala kekuasaan di pagi hari ini hanya milik Allah. Jadi penyebutan pagi dan sore ini hanya sekedar untuk mengikat waktu. Tapi sebetulnya kekuasaan Allah selamanya. Di pagi hari, di siang hari, di petang hari, di malam hari, Allah berkuasa. Allah Maha Kuasa. Ya. Tapi karena zikir ini dibaca di pagi hari dan di petang hari, maka digunakan dua kata ini. Kalau sore hari amsayna wa amsal mulku lillah, kalau di pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah. Nah, karena Allah segala kekuasaan itu milik Allah, walhamdulillah, maka demikian pula segala puji, segala pujian, sanjungan hanya milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya. Ya. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Allah semata. La syarikalah, tiada sekutu baginya.
maka semua sembahan selain Allah adalah batil. Siapapun yang disembah selain Allah Ta'ala adalah batil. Kalau ada orang menyembah malaikat, maka peribadatannya, persembahannya kepada malaikat itu adalah batil. Kalau ada di antara manusia menyembah nabi, siapapun nabinya, maka persembahannya itu, ibadahnya itu adalah batil. Tidak benar. Ya. Apalagi menyembah kepada selain malaikat dan nabi. Ya, karena banyak manusia menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah api, menyembah sapi. Ya. Maka semua sembahan-sembahan itu adalah batil. Tidak benar. Dan tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid. Ini akidah. Ini keyakinan. Ya. Yang harus diyakini oleh setiap orang muslim. Annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya. Ya. Ini harus kita yakini. Nah, seorang mengucapkan kalimat ini di sore hari atau di pagi hari. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik dia, milik Allah. Hanya milik Allah segala kekuasaan. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Apa yang ada di antara langit dan bumi milik Allah. Apa yang ada di langit milik Allah. Apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Ya, lahul mulk. Dia berkuasa. Ya, dia zat yang berkuasa. Walahul hamdu, dan dia yang hanya miliknya semua pujian. Ya. Semua pujian hanya milik Allah. Makanya sebagai manusia biasa, sebagai seorang hamba, kita jangan mau dipuji oleh manusia. Ya. Karena segala pujian hanya milik Allah. Ya. Kadang-kadang ada manusia yang senang dipuji, senang disanjung. Kalau disanjung, Masya Allah, kepalanya jadi besar. Ya. Ibarat balon yang ditiup angin. Tahu-taunya nanti meledak di atas. Ya. Maka jangan sampai seorang mempunyai sifat seperti ini. Mau dipuji, mau disanjung. Tidak. Semua pujian dan sanjungan hanya milik Allah. Ya, walahul hamd, walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Ya. Aku mohon kepada Engkau khaira ma fi hadhil lailah. Ya. Kebaikan yang ada pada malam hari ini. Karena yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Kita ini tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Apalagi seorang kalau sudah tidur, apalagi kalau tidurnya nyenyak, ya, sambil ngorok, dia tidak tahu apa-apa. Kebaikan atau keburukan yang akan datang dia tidak tahu. Makanya seorang ketika di sore hari dia mohon pada Allah Ta'ala, as'aluka khaira ma fi hadhil lailah. Aku mohon pada Engkau ya Allah kebaikan di malam hari ini. Ya, karena seorang tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Ya, kita mohon kebaikan malam hari itu. Wa khaira ma ba'daha. Dan kami mohon kebaikan untuk sesudah malam hari itu. Ya. Jadi dia seorang hamba meminta kebaikan pada Allah Ta'ala. Baik kebaikan di malam hari atau sesudah malam hari tersebut. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan apa yang akan terjadi di malam hari ini. Karena kebanyakan kejadian-kejadian dahsyat itu di malam hari. Kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran terjadi di malam hari. Makanya seorang hamba berlindung pada Allah Ta'ala. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah. Karena aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari keburukan, dari kejahatan yang terjadi malam hari ini. Wa syarri ma ba'daha. Dan juga dari keburukan sesudah malam hari itu. Ya.
Nah ini, karena kita tidak mengetahui tentang keburukan itu, keburukan di malam hari, kita lagi tidur, tahu-tahu yang terjadi apa yang terjadi, naudzubillah min dzalik. Ya, maka seorang kalau membaca ini, insya Allah dia dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW dalam doanya, Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Tuhanku, aku mohon perlindungan pada Engkau dari sifat malas. Malas ini sifat yang jelek, ya, sifat yang buruk. Ya, makanya Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas ini. Ya. Sifat malas ini jelek. Sifat malas itu buruk. Berlindunglah dari sifat malas ini. Ya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW berlindung pada Allah dari sifat malas. Karena malas itu menghambat seorang dari berbuat sesuatu. Banyak hal-hal yang semestinya dilakukan dan bisa dilakukan dan pertolongan Allah, tapi karena malas ditinggalkannya. Ya. Karena malas dia meninggalkan hal-hal yang baik itu yang bisa dikerjakannya. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari azab di api neraka. Na'udzubillah. Api neraka ini tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ya. Panasnya sangat dahsyat. 70 kali lebih panas. Ya, 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia ini. Ya. Makanya kita selalu berdoa, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan peliharalah kami dari azab api neraka. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman pada Allah Ta'ala, ya dia takut akan azab Allah. Ya, maka dia berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Wa adzabin bil qabri, dan juga berlindung dari azab kubur. Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Ya. Seandainya tidak ada azab kubur, ngapain Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung pada Allah dari azab kubur? Berarti sia-sia apa yang diucapkan oleh beliau. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman akan adanya azab kubur. Tetapi bagaimana azab kubur itu? Wallahu a'lam. Karena azab kubur itu termasuk alam yang gaib. Tak ada yang tahu. Ya. Yang sudah meninggal tidak pernah bangkit memberitahukan pada kita. Karena sudah mati. Ya. Oleh karena itu, kita wajib beriman akan adanya azab dalam kubur. Ya, wa adzabin bil qabri. Kalau kita beriman pada azab ini, maka kita akan berlindung pada Allah dari azab kubur itu. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh An-Nabi SAW. Nah, ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur itu adalah hak. Ada. Bagi siapa? Bagi yang berhak. Bagi yang berhak dia azab. Nikmat kubur itu ada. Bagi siapa? Ya bagi yang berhak mendapatkan nikmat tersebut. Itu orang-orang beriman yang beramal soleh, yang taat pada Allah Ta'ala. Mereka akan terlindung, mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat dalam kuburan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa idza asbaha qala dzalika aidan. Dan apabila beliau berada di pagi hari, beliau mengucapkan kalimat ini juga. Ya. Kalau di pagi hari kita dianjurkan membaca, ya, berubah bacaannya, yaitu yang depan. Kalau di sore hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau di pagi hari kita mengucapkan, kita berubah, asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa la syarikalah. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Nah, kalau malam itu, kalau dibaca di sore hari, kita mengatakan
Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi layla. Kalau baca di pagi hari, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Dan aku meminta pada engkau kebaikan sesudah hari ini. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Kali pagi hari begitu bacaannya. Dan aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari keburukan hari ini, siang hari ini. Ya, wa syarri ma ba'dahu. Dan dari keburukan sesudah siang hari ini. Ya. Itu kalau dibaca di pagi hari. Jadi kita merubah dengan asbahna. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar atau su'il kibri. Rabbi a'udzu bika min adzabin fil qabri min adzabin fil nari wa adzabin fil qabr. Nah, ini doa atau salah satu dari bacaan zikir di sore hari. Ya, maknanya sangat mendalam, kandungannya luar biasa. Ya. Dari itu sudah cukup kita berlindung hanya kepada Allah. Jangan berlindung kepada selain Allah. Ya. Jangan berlindung kepada selain Allah Ta'ala. Jangan bergantung pada selain Allah. Yang orang berakidah benar, berakidah tauhid, berakidah sahih, maka dia akan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu hadis ini hanya memberikan pada kita pelajaran. Di antaranya adalah tentang adanya doa atau zikir pagi dan petang hari. Karena pagi dan petang hari ini saat pergantian para malaikat. Malaikat yang jaga di malam hari, ya di pagi hari mereka naik. Turunlah malaikat yang bertugas di pagi hari, di siang hari. Nanti kalau sudah sore hari, malaikat yang bertugas di siang hari mereka naik ke langit. Dan malaikat yang bertugas di sore hari atau di malam hari mereka turun. Pergantian pergantian tugas. Ya. Makanya kita dianjurkan membaca zikir ini di pagi hari dan di petang hari. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Ta'ala. Allah Malik Al-Mulk, Malikul Mulk, yang menguasai segala kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kemudian tatkala seorang yakin bahwa Allah dia yang berkuasa di langit dan bumi ini, dan di antara keduanya, maka seorang mukmin yang yakin dia tidak akan berlindung kepada selain Allah Ta'ala. Karena dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala zat yang maha ya, kuasa di langit dan di bumi. Kemudian bahwa ada dua sifat jelek yang disebutkan yang dalam hadis ini, yang mana Nabi SAW berlindung dari dua sifat jelek ini, yaitu al-kasal, kemalasan, dan al-kibir, dan keangkuhan. Ya, jadi sifat malas dan sifat angkuh. Dua sifat ini menjauhkan seorang hamba dari ketaatan pada Allah Ta'ala. Orang yang malas dia akan malas beribadah pada Allah. Orang yang sombong dia akan meninggalkan ibadah pada Allah karena kesombongannya. Na'udzubillah. Ya, jadi sifat sombong ini sifat yang sangat dibenci. Dibenci oleh Allah, dibenci para malaikat, dibenci oleh kaum mukminin. Itu sifat kibir, sifat angkuh, sifat sombong. Apa yang manusia sombongkan? Manusia penuh dengan kelemahan. Semua yang ada pada dirinya dari berbagai macam nikmat datangnya dari Allah Ta'ala. Lalu yang disombongkan itu apa? Ya. Manusia lahir dalam keadaan telanjang. Tidak membawa sesuatu. Tidak membawa sehelai kain pun, pakaian pun, atau yang lainnya. Kemudian dia tumbuh besar, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, maka dia memiliki segala sesuatu. Lalu kemudian dia sombong. Ya. Padahal semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya sifat sombong ini jelek. Ya, naudzubillah. Ya, jadi sifat angkuh dan sombong. Ya, sifat yang dimurkai oleh Allah, murkai oleh Rasulullah SAW. Itu sifat sombong ini. Nah, dua sifat yang jelek ini, ya, kita berlindung pada Allah darinya. Ya, dari sifat tersebut. Ya, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang penetapan adanya azab kubur. Bagaimana saya jelaskan tadi, azab kubur itu ada karena ada sekelompok orang dari umat ini yang mengingkari adanya azab kubur. Setiap seorang mukmin, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman akan adanya azab kubur. Baik, kita lanjutkan ya hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abdullah ibn Khubayb, ya, dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syai'in, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik. Nah, hadis Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu ini mengajarkan kepada kita di antara zikir yang dibaca atau bacaan-bacaan di pagi hari dan di petang hari adalah membaca 3 surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dibaca di pagi hari 3 kali, di petang hari 3 kali. Ya, membaca surat-surat ini. Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bacalah ini di waktu Anda berada di pagi hari dan di sore hari. Ini setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Juga setelah maghrib baca 3 kali. Ya. Salah sama roti. Apa manfaat dari membaca ayat-ayat surat-surat ini? Kata Nabi SAW, takfika min kulli syai'. Maka bacaan ini dan berlindung pada Allah Ta'ala akan menjaga dan memelihara seorang dari berbagai macam keburukan. Ya. Atau mencukupi seorang dari hal-hal yang dibutuhkannya, akan dicukupi. Yang dia membaca 3 surat tersebut. Nah, ini termasuk di antara surat-surat yang dibaca, yaitu ketika seorang berada di pagi hari dan di petang hari, yaitu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali sampai sempurna. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ya, baca di pagi hari dan di petang hari. Ya. Dan dibaca 3 kali sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berlindung pada Allah, dia akan dilindungi oleh Allah. Dia akan dicukupi oleh Allah Ta'ala, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya seorang betul-betul ya selalu dan terus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, insya Allah pada pekan datang kita pindah pada bab yang berikutnya. Hadis Utsman bin Affan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi shabahi kulli yaumin wa masai kulli yaumin." Tidaklah seorang hamba dia membaca berikut ini pada setiap pagi hari dan petang hari, ya. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadhurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yang membaca 3 kali, illa lam yadhurruhu syai'un, maka dia tidak akan ada yang menimpa dirinya. Artinya dari keburukan. Jadi ini di antara bacaan yang kita dianjurkan membacanya di pagi hari dan di petang hari. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya. Bismillahilladzi la yadurru. Dengan menyebut nama Allah. Yang mana dengan menyebut nama Allah ini, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan ada yang bisa menimpakan sesuatu yang buruk dengan menyebut nama Allah ini. Ya. Maka tidak ada yang bisa menimpakan keburukan, baik yang di langit maupun di bumi. Yang di atas maupun yang di bawah. Kalau seorang sudah membaca doa ini, ya, maka Allah akan melindunginya dari berbagai macam keburukan. Ya. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, sore hari. Nah, ini salah satu dari bacaan-bacaan di petang hari, di pagi hari dan di petang hari. Jadi seorang betul-betul berlindung hanya kepada Allah Ta'ala dan menyebut nama Allah, ya, Allah yang penuh dengan keberkatan, ya, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Maka dengan menyebut nama Allah, maka semua yang di langit dan di bumi yang ingin menimpakan sesuatu pada seorang hamba tidak akan bisa. Ya. Ketika dia membaca doa atau zikir pagi dan petang ini. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, yang diambil dari hadis Utsman bin Affan ini, yaitu hendaknya seorang hamba yang mukmin muslim, dia selalu membentengi dirinya dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin hendaknya seyogyanya untuk dia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan membaca zikir pagi dan petang hari ini. Yang kemudian karena manusia itu lemah, ya, maka dia perlu benteng yang membentengi dirinya, yaitu dengan berzikir pada Allah, ya, dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir itu adalah yang dibacakan tadi. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang membaca zikir ini, ya, maka insya Allah tidak akan menimpanya suatu keburukan kalau dia membaca doa ini, ya. Sehingga doa ini betul-betul yang memberikan kepada kita pelajaran tentang keagungan Allah dan keberkatan nama Allah Ta'ala, dan bahwasanya yang di langit dan di bumi, siapapun dari makhluknya, tidak akan bisa menimpakan suatu kepada orang yang telah membaca zikir ini. Kecuali kalau Allah takdirkan yang lain. Maka takdir Allah itu yang berjalan. Itu yang berlaku. Ya, itu yang berlaku. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini hadis terakhir yang kita bahas pada bab tentang babu zikri inna sobahi wal masa. Bab tentang zikir di pagi hari dan di petang hari. Ya, jadi kita bersyukur pula kepada Allah Azza wa Jalla karena kumpulan zikir pagi petang ini banyak kitabnya sekarang. Kumpulan-kumpulan yang hadis-hadis yang sahih, ya, bukan yang dhaif. Karena ada sebagian ulama atau sebagian orang memasukkan hadis dhaif dalam zikir pagi petang.
Ya, tapi alhamdulillah para ulama yang meneliti, yang mencermati tentang hadis-hadis Nabi alaihissalam, ya khususnya dalam bidang ini, maka mereka juga telah mengoreksi, ya, memisah-misahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Maka kita tinggal mengamalkannya, ya. Kita hanya tinggal mengamalkannya. Wallahi zikir pagi petang ini sangat bermanfaat. Ya. Maka kami ingatkan pada kaum muslimin, kaum muslimat, jangan sampai meninggalkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ketika seorang membacanya, ya memang tidak mesti harus semua dibaca. Kadang-kadang ada mungkin orang juga sibuk atau yang lain sebagainya, maka misalnya dia ambil sebagian dari bacaan ini. Tapi hendaknya seorang membiasakan membaca zikir pagi dan petang hari ini. Makna-maknanya luar biasa. Ya, silakan dilihat dalam terjemahan. Kalau yang tidak bisa bahasa Arab, terjemahan dari zikir pagi petang itu, yang mana buku-buku yang sudah banyak tersebar di tengah kaum muslimin. Coba lihat artinya, luar biasa. Menunjukkan kelemahan seorang hamba dan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan seorang baca zikir pagi petang, dia merasa aman, merasa tentram jiwanya, tenang pikirannya, karena dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya ini menjadi amalan yang selalu kita kerjakan, karena pagi dan petang itu ya setiap hari artinya. Baca di pagi hari, baca di petang hari. Ya. Baca di pagi hari dan di petang hari. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan karena ada suatu hal yang memang tidak memungkinkan untuk tanya jawab, maka saya mundur diri, insya Allah sebagaimana sudah saya sampaikan tadi kepada pembawa acara. Maka insya Allah kita tanya jawab insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya, karena ada suatu hal, maka saya harus selesaikan kajian ini. Jadi pertanyaan insya Allah di waktu yang akan datang. Yang para pemirsa yang ingin bertanya silakan menulis pertanyaannya, mempersiapkan pertanyaannya untuk di pekan yang akan datang. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, seluruh pemirsa TV dan radio Roja, kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga Allah selalu memberikan pada kita taufik, hidayah dan inayahnya, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menuntut ilmu dan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Demikian lebih kurangnya kami mohon maaf. Di masa atau di saat yang banyak fitnahnya, banyak godaannya, hendaknya kita pandai untuk menjaga lisan-lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah, dan hendaknya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.